Anda hadir di sini malam ini bukan tanpa alasan. Di kedalaman sanubari, Anda sadar bahwa jiwa merindukan ketenangan untuk terlelap, serta energi bangun pagi penuh semangat. Filsuf-filsuf Stoa zaman dulu telah mengajarkan bahwa beristirahat bukan sekadar memejamkan mata, melainkan sebuah seni menyiapkan mental menyongsong esok hari. Memang mungkin untuk tidur nyenyak dan bangun dengan tekad bulat, asalkan Anda mampu melatih pikiran dengan penuh disiplin, ketenangan, dan rasa syukur. Di video ini tersedia 20 prinsip Stoa yang akan membimbing Anda melepas beban kerisauan, beristirahat dengan damai, dan menyambut pagi dengan vitalitas baru, siap menjalani hidup dengan kejernihan hati dan keteguhan jiwa. Seberat apapun hari yang Anda lalui, sabda-sabda ini akan menyadarkan Anda bahwa kekuatan pikiran Anda mengatasi segala rintangan. Tetaplah di sini bersamaku, izinkan kebijaksanaan Marcus Aurelius Epictetus dan Seneca menemani malam Anda dan menyulut motivasi tiap pagi. Mari kita mulai. 1. Sambutlah fajar. Setiap hari baru adalah hadiah, sebuah kesempatan perawan yang terbentang di depan kita. Tapi seringkali kita bangun dengan perlawanan terhadap apa yang mungkin hari ini bawa, terbebani oleh kemarin, atau cemas akan esok. Perlawanan ini menjadi rem bagi motivasi, penghalang yang mencegah kita merangkul potensi setiap matahari terbit. Ajaran Stoa pertama mengajak kita untuk menerima fajar, menyambut hari baru dengan pikiran terbuka dan jiwa yang rela, menyadari bahwa saat inilah satu-satunya yang bisa kita kendalikan. Bayangkan setiap matahari terbit sebagai gerbang yang terbuka. Anda bisa tetap dalam kegelapan kamar kemarin, menolak melangkah melewati ambang pintu, atau bisakah Anda menerima cahaya yang masuk selangkah demi selangkah, penasaran dengan lanskap baru yang ditawarkannya? Menerima fajar bukanlah bentuk pasrah, melainkan penyerahan diri secara aktif pada kenyataan, sambutan tenang terhadap hari yang dimulai tanpa beban penghakiman masa lalu. Kaum Stoa, dengan penghormatan mendalam mereka pada tatanan dan aliran alam waktu, paham bahwa hari ini, hadiah itu adalah satu-satunya yang benar-benar ada. Marcus Aurelius dalam renungan paginya mengingatkan dirinya. Dia bangun untuk melakukan pekerjaan manusia, makhluk sosial. Penerimaan ini bukan pasif, melainkan persiapan untuk bertindak penuh tujuan. Menolak kenyataan yang sudah terjadi adalah pertempuran yang kalah sebelum dimulai, menguras energi dan motivasi kita. Saat bangun, di momen-momen pertama kesadaran itu, pikiran mulai merajut cerita. Tugas yang menunggu, kecemasan tersembunyi, kemungkinan frustrasi. Pada titik krusial inilah Anda bisa memilih. Alih-alih membiarkan narasi ini menarik Anda, lihatlah fakta sederhana. Hari baru telah tiba, matahari mungkin telah terbit atau langit berawan, tapi hari telah dimulai. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sepenuhnya menerima matahari terbit ini? Apakah saya menolaknya dengan cara tertentu? Bagaimana jadinya jika saya menerimanya begitu saja, tanpa menambahkan penghakiman atau kecemasan? Biarkan tubuh Anda meregang, biarkan pikiran Anda meregang, biarkan napas Anda menyambung dengan momen ini. Menerima fajar membebaskan Anda dari beban perlawanan dan ilusi kontrol. Anda menyadari bahwa hidup mengalir dan kekuatan terbesar Anda terletak pada kemampuan untuk mengalir bersamanya, alih-alih berenang melawan arus. Ketika Anda menerima hari apa adanya, dengan cahaya dan bayangannya, Anda menciptakan ruang mental yang terbuka, penuh rasa ingin tahu dan ketenangan. Pengaturan ini mempersiapkan Anda untuk menyambut motivasi, bukan sebagai beban, tapi sebagai konsekuensi alami dari keselarasan Anda dengan realitas. Saat Anda membuka hati dan pikiran pada realitas sederhana hari yang baru, tanpa lapisan harapan atau ketakutan tambahan, motivasi muncul dari tempat yang damai. Bukan ledakan energi, tapi ketenangan yang penuh tekad, sebuah konstanta yang mendorong Anda untuk hidup dengan tujuan dan rasa syukur mendalam atas kesempatan yang diberikan.
Dengan melatih kemampuan menerima saat fajar, jiwa menjadi ringan dan pikiran jernih. Rantai apatis yang dipelihara oleh perlawanan pun larut dan potensi sejati Anda terbangunkan, ditemani motivasi yang tenang, tahan lama, dan tak terbendung. Dalam sambutan sadar inilah Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda di awal hari ini untuk merasakan ketenangan mendalam yang datang dari menerima matahari terbit. Rasakan perlawanan menguap, menyisakan ruang bagi motivasi yang memberdayakan. Sadari bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kapasitas untuk menerima kehidupan apa adanya. Dan dengan itu, Anda bangkit termotivasi. 2. Kendalikan pikiranmu. Pikiran kita, pabrik yang tak pernah berhenti berproduksi, bisa menjadi sekutu terhebat atau sumber kecemasan terbesar. Bila tak kita kendalikan secara sadar, ia akan berubah menjadi banjir bandang kekhawatiran, gangguan, dan penilaian tergesa-gesa yang menggerogoti setiap upaya meraih motivasi dan tujuan ajaran Stoa. Kedua mengajak kita memegang kendali penuh atas pikiran, kesan, dan reaksi kita. Mengakui bahwa kedamaian dan kemampuan bertindak efektif sepenuhnya bergantung pada disiplin internal ini. Bayangkan pikiranmu sebagai taman subur. Tanpa penanaman yang disengaja, tanaman liar akan tumbuh tak terkendali, mencekik semua bunga indah. Mengendalikan pikiran adalah seni berkebun secara sadar, mencabut gulma pikiran tidak berguna, lalu menabur benih nalar, ketenangan, dan tekad. Inilah disiplin menjadi penjaga ruang mentalmu sendiri. Kaum Stoa, melalui dikotomi kendali yang termasyhur, membedakan secara tegas apa yang ada dalam kuasa kita, penilaian, opini, keinginan, dan tindakan, dan apa yang tidak, yaitu segala hal di luar itu. Akar ketidakbahagiaan dan kelumpuhan motivasi muncul ketika kita berusaha mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan, atau terlalu memusingkannya. Kebebasan dan motivasi sejati lahir dari fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita sendiri. Saat terbangun, sebelum dunia luar menuntut perhatianmu, luangkan waktu sejenak, rasakan kehadiran pikiranmu. Amati pikiran pertama yang muncul, apakah itu kekhawatiran, kenangan masa lalu, atau harapan masa depan. Jangan menghakimi, cukup amati dari kejauhan yang tenang. Lalu, dengan niat jelas, arahkan lagi pikiranmu. Tanyakan, pikiran apa yang kupilih untuk dipegang saat ini? Apakah aku ingin diisi kecemasan atau kesadaran yang disengaja? Keputusan apa tentang hari ini yang justru membatasi motivasiku? Pilihlah untuk fokus pada apa yang bisa kau kendalikan. Sikap, usaha, dan responsmu terhadap apapun yang terjadi. Memeriksa pikiran bukanlah menekan, melainkan mengalihkan kesadaran. Ini adalah kemampuan untuk tidak melekat pada hal-hal yang menguras dan sebaliknya memelihara apa yang membangun. Ketika kau menjadi penguasa pikiranmu, kau bukan lagi budak dari keinginan atau pengaruh luar. Motivasi bukan lagi datang dari emosi sesaat, melainkan dari kebijaksanaan konstan yang bersumber dari dalam praktik ini, membebaskanmu dari tirani pikiran otomatis dan reaktivitas. Kau sadar bahwa kau bukan korban kekhawatiranmu, melainkan makhluk rasional yang mampu memilih kualitas pengalaman batinmu. Dengan mengendalikan pikiran, kau melepaskan energi besar yang sebelumnya terbuang dalam kegelisahan dan mengarahkannya pada tindakan bermakna serta motivasi yang bertahan lama. Dengan mengasah kemampuan mengendalikan pikiran, jiwamu menjadi benteng kokoh. Rantai inersia yang memicu penyebaran mental pun luruh, dan potensi sejatimu untuk bangkit dengan motivasi terfokus serta kedamaian dilepaskan dengan kekuatan tak terbendung. Di wilayah batin inilah kau menjadi tak terkalahkan. Di awal hari ini, izinkan dirimu merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari kendali atas pikiran. Rasakan bagaimana kejernihan mental memberdayakanmu, memberi ruang bagi motivasi yang mendorongmu maju. Akui bahwa kekuatan sejatimu terletak pada kemampuan mengarahkan pikiran, dan dengan mengembangkannya, kau bangkit dengan motivasi yang tak mudah pudar. 3. Merangkul tujuan, hidup yang tak punya arah dan tujuan terasa hampa, bagai berjalan tanpa tahu mau kemana. Motivasi pun menguap, berganti keraguan dan rasa acuh. Saat kita tak paham alasan di balik yang kita kerjakan, energi itu mandek dan kelambanan pun merayap masuk.
Ajaran Stoa ketiga mengajak kita untuk merangkul tujuan, mengenali dan berkomitmen pada alasan yang memberi makna pada setiap tindakan, alasan yang menuntun pilihan dan membuatmu bangun setiap hari dengan tekad yang tak goyah. Bayangkan kau seorang pengrajin, jika tak ada tujuan jelas di pikiran, peralatanmu hanya akan tergeletak tak berguna. Tapi bila kau tahu kau akan menciptakan sesuatu yang indah dan berguna, setiap pukulan palu, setiap sapuan kuas akan penuh kesengajaan. Merangkul tujuan adalah visi jernih yang mengubah sekadar aktivitas menjadi tindakan bermakna dan mengubah kelelahan menjadi sumber energi yang terus terbarui. Kaum Stoa dengan keyakinannya bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang baik dan bakti kepada kemanusiaan sebagai wujud nalar sehat, percaya bahwa manusia dilahirkan untuk hidup dengan tujuan. Bagi mereka, tujuan itu bukan mengejar kesenangan atau harta, melainkan membangun karakter luhur dan memberi kontribusi bagi kebaikan bersama. Marcus Aurelius, dalam perannya sebagai kaisar, selalu mengingatkan dirinya akan tujuan mulianya, mengabdi pada Roma. Ini memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang berat. Saat kau bangun, sebelum menyelami tugas harian, luangkan sejenak untuk menyelami tujuanmu. Ia tak harus muluk atau mengubah dunia. Bisa sesuatu yang personal dan penuh arti bagimu. Mengapa aku bangun hari ini? Apa niat terdalamku untuk hari ini? Nilai atau kebajikan apa yang ingin kuwujudkan lewat tindakanku? Bagaimana aku bisa berkontribusi sekecil apapun bagi kesejahteraan orang lain atau diriku sendiri? Ini bisa sesederhana. Hari ini aku akan bangkit dengan kesabaran. Hari ini aku akan mendengarkan dengan hormat pada orang yang kucintai. Hari ini aku akan menjalankan tugasku dengan sepenuh hati. Hari ini aku akan mempelajari hal baru yang membuatku bertumbuh. Dengan mendefinisikan tujuan, walau hanya untuk satu hari, kau memberi arah dan makna pada setiap langkah, melampaui sekadar kewajiban. Merangkul tujuan membebaskanmu dari kelumpuhan dan kebingungan arah. Kau sadar bahwa motivasi bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan energi yang bangkit ketika tindakanmu selaras dengan makna yang lebih dalam. Ketika tujuanmu jelas, rintangan tak lagi menghentikanmu. Ia berubah menjadi tantangan yang mempertajam jalurmu. Latihan ini menanamkan arti pada setiap momen, mengubah peluang sehari-hari menjadi kesempatan mengekspresikan versi terbaik dirimu. Energimu terfokus, tekadmu menguat. Rasa tak acuh pun lenyap, karena setiap langkah diisi oleh alasan yang kuat. Dengan memupuk kemampuan merangkul tujuan, jiwamu dipenuhi arah dan hidupmu pun bermakna mendalam. Rantai keapatisan yang tumbuh subur dalam diri yang tak punya jalan hancur, berantakan potensi sejatimu terbangunkan, dengan motivasi yang tak tergoyahkan dan kehidupan yang dilepaskan dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam kejernihan niat ini, kau tinggal sebagai pribadi yang tak terkalahkan. Izinkan dirimu di awal hari ini merasakan ketenangan yang lahir dari merengkuh tujuan. Rasakan bagaimana kejelasan itu memberdayakanmu, membuka ruang bagi motivasi yang menggerakkan. Sadari, kekuatan sejatimu terletak pada kemampuan mendefinisikan tujuanmu dan memupuknya sampai kau bisa bangun setiap hari dengan motivasi yang siap menyala. 4. Menghargai hari ini. Pikiran kita kerap bermain dalam permainan yang menjadikan saat ini sekadar jembatan menuju masa depan atau bayangan dari masa lalu. Kita mengulang-ulang penyesalan akan apa yang sudah terjadi atau cemas akan apa yang mungkin datang, hingga melupakan satu-satunya harta yang sungguh kita miliki. Hari ini, saat ini, anugerah yang nyata. Mengabaikan nilai hari ini sama dengan menggerogoti motivasi kita, karena kita mencabut kemampuan diri untuk bertindak dan merasakan kebahagiaan di dalam satu-satunya waktu yang benar-benar diberikan kepada kita. Ajaran Stoa keempat mengajak kita untuk membenamkan kesadaran dengan kokoh di dalam kekinian, menyadari bahwa seluruh kekuatan dan peluang untuk hidup sepenuhnya hanya ada di sini,
di sekarang. Bayangkan kamu memegang sekeping koin emas. Kamu bisa menyesali koin yang telah kamu habiskan kemarin, atau mengkhawatirkan koin yang mungkin akan kamu peroleh besok. Namun koin yang satu ini, satu-satunya yang sungguh ada di genggamanmu sekarang, hanya bisa digunakan pada saat ini juga. Menghargai hari ini adalah kebijaksanaan untuk sepenuhnya menerima dan memanfaatkan keunikan dari koin yang telah diberikan padamu. Hidup di saat ini adalah disiplin perhatian yang berorientasi pada tindakan penuh makna. Kaum Stoa adalah ahli dalam seni menghidupi masa kini. Mereka paham bahwa masa lalu tak bisa diubah dan masa depan tak dapat dipastikan. Maka mengkhawatirkan keduanya adalah kegiatan sia-sia yang hanya melahirkan penderitaan dan gangguan. Filsafat mereka mengarah pada tindakan bajik di saat ini, karena hanya di dalam momen inilah kita dapat melatih nalar dan pilihan kita. Seneca mengingatkan, hidup terasa panjang jika kita tahu cara menggunakannya, yang artinya cara menggunakannya adalah dengan sepenuhnya hadir dari momen ke momen. Saat bangun dan sepanjang hari, ambillah waktu sejenak untuk mengarahkan perhatian pada realitas saat ini. Rasakan napasmu, dengarkan suara di sekeliling, sadari sensasi di dalam tubuh. Jika pikiranmu berusaha kembali ke masa lalu untuk menghidupkan kembali kegagalan atau melompat ke depan untuk mengantisipasi kesulitan, bawa ia kembali dengan lembut berkali-kali ke saat ini. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulakukan sekarang, di momen yang tepat ini, yang selaras dengan nilai-nilaiku? Peluang apa yang diberikan saat ini untukku mempraktikkan kebajikan? Aku sepenuhnya hadir dalam percakapan ini, dalam tugas ini, dalam pengalaman ini. Aku tak mengizinkan masa lalu atau masa depan mencuri energi yang kubutuhkan untuk bertindak hari ini. Menghargai hari ini bukan berarti menolak perencanaan atau pembelajaran dari masa lalu. Ini adalah disiplin perhatian. Pengakuan bahwa tindakan, motivasi, dan kedamaian hanya bisa terjadi di saat ini. Dengan memusatkan energi pada momen sekarang, kamu menjadi lebih efektif, lebih sadar, dan lebih kebal terhadap gangguan serta kelumpuhan akibat analisis berlebihan. Praktik ini membebaskanmu dari beban penyesalan dan kecemasan yang tak berguna. Kamu menyadari bahwa masa lalu hanyalah ingatan dan masa depan hanyalah kemungkinan. Dengan bersemayam di saat ini, pikiranmu terbebas dari belenggu waktu. Penundaan berkurang, motivasi untuk bertindak meningkat, karena kamu mengenali nilai luar biasa dari setiap detik. Dengan memupuk kapasitas untuk menghargai hari ini, jiwamu menjadi lebih ringan dan pikiranmu lebih fokus. Rantai kelambanan yang hidup dari penyebaran waktu pun luruh, dan potensi sejatimu untuk bangkit dengan motivasi kuat hidup dengan niat, terlepas dengan daya yang tak terbendung. Inilah tempat tinggalmu. Saat ini izinkan dirimu di awal hari ini merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari menghargai kekinian. Rasakan bagaimana perhatian membukumu, membuka ruang bagi motivasi yang mendorongmu maju. Akui bahwa kekuatan sejatimu terletak pada tindakan hadir, dan dengan tinggal di dalamnya, kamu bangun dengan motivasi. 5. Kenali batasanmu. Dalam upaya mengejar standar tertinggi dan memenuhi harapan, kita sering terdorong melampaui kapasitas sejati kita, memikul beban berlebihan, atau berusaha mengendalikan hal hilang kendali. Ketidaktahuan akan batasan diri sendiri menjadi sumber frustrasi tersembunyi, kelelahan, dan demotivasi, karena hal ini mengarah pada penetapan harapan yang tidak realistis. Ajaran Stoa kelima mengajak kita untuk mengenali batasan, mengembangkan pemahaman jujur dan tenang tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, sehingga energi kita dapat diarahkan secara efektif dan motivasi tetap terjaga. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pendaki. Jika Anda berusaha memanjat tebing vertikal tanpa persiapan atau peralatan memadai, yang Anda temui hanyalah kefrustrasian. Mengenal batasan adalah kebijaksanaan untuk mengevaluasi rute, melatih otot, dan menggunakan peralatan yang tepat, sehingga Anda mendaki dengan percaya diri, tanpa rasa putus asa karena kegagalan yang sebenarnya bisa dihindari. Ini adalah disiplin kesadaran diri yang pragmatis. Bagi kaum Stoa, dikotomi kendali adalah prinsip yang jelas. Kebahagiaan dan efektivitas kita bergantung pada kemampuan untuk tidak berusaha mengendalikan hal yang di luar kendali kita. Namun mereka juga sadar bahwa tubuh, kemampuan, dan keadaan kita memiliki batas.
Bagi mereka, kebijaksanaan terletak pada kemampuan beroperasi dalam wilayah realitas itu, tanpa penyesalan, tetapi dengan ketenangan dan penerimaan. Epictetus, seorang budak yang tak punya kendali atas kebebasannya, memusatkan perhatian pada penguasaan pikirannya. Di awal dan sepanjang hari, luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi niat dan tanggung jawab Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya memikul beban melebihi kapasitas atau waktu yang saya miliki? Apakah saya berusaha mengendalikan hasil dari situasi yang pada dasarnya di luar kendali saya? Apakah saya membandingkan diri dengan orang lain dengan cara yang mengabaikan keterbatasan unik saya? Mengenal batasan bukanlah alasan untuk bersikap pasif atau menerima yang biasa-biasa saja. Ini adalah tindakan bijak dan rendah hati yang memungkinkan Anda mengarahkan energi ke area di mana Anda benar-benar dapat membuat dampak. Ini membantu menetapkan ekspektasi realistis, mengatakan tidak saat diperlukan, dan meminta bantuan saat dibutuhkan. Kejelasan ini melindungi Anda dari kelelahan dan demotivasi yang muncul dari frustrasi terus-menerus. Dengan mengenal batasan, motivasi Anda menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan. Jangan terbebani oleh daftar tugas yang tak ada habisnya. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan dengan baik dan pupuklah rasa pencapaian serta tujuan yang mendorong Anda maju. Praktik ini membebaskan Anda dari tirani tuntutan diri yang tidak realistis dan perfeksionisme yang melumpuhkan. Anda menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah ketiadaan batasan, tetapi kebijaksanaan untuk beroperasi di dalamnya dengan cerdas. Dengan mengenal batasan, Anda membebaskan energi besar yang sebelumnya terbuang dalam pertarungan sia-sia dan mengarahkannya ke tindakan bermakna serta motivasi yang bertahan lama. Dengan mengasah kemampuan mengenal batas, semangat Anda menjadi lebih tenang dan tindakan Anda lebih efektif. Rantai kelelahan yang diakibatkan oleh tuntutan diri yang tak realistis pun terlepas, dan potensi sejati Anda bangkit dengan motivasi yang realistis serta berkelanjutan. Dalam kesadaran diri ini, Anda tak terkalahkan. Izinkan diri Anda di awal hari ini merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari mengenal batasan Anda. Rasakan bagaimana penerimaan diri memberdayakan, memberi ruang bagi motivasi yang mendorong Anda maju. Akui bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan untuk beroperasi dalam kemampuan Anda, dan dengan mengembangkannya, Anda bangun dengan motivasi yang membara. 6. Mengubah rintangan. Hidup pada dasarnya akan selalu diwarnai tantangan dan kesulitan. Namun cara kita memandang dan merespons setiap hambatan inilah yang akhirnya mendefinisikan motivasi serta jalan kita menuju kebesaran. Jika kita memandangnya sebagai tembok tak tertembus, kita akan terperangkap dalam keputusasaan. Namun ajaran Stoa yang keenam justru mengajak kita untuk mengubah hambatan, untuk melihat setiap kesulitan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai peluang terselubung, sebuah kekuatan yang bisa kita arahkan dan gunakan untuk memperkuat karakter dan tekad. Bayangkan diri Anda sebagai aliran sungai. Jika sebuah batu besar menghadang di jalurmu, kamu bisa mandek atau justru mengalir mengitarinya, bahkan secara perlahan mengikisnya, sambil menjadi lebih kuat dalam proses itu. Mengubah rintangan adalah wujud kebijaksanaan, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan. Mengubah setiap penolakan dari takdir menjadi persetujuan bagi pertumbuhan dirimu sendiri. Inilah disiplin alkimia jiwa, kaum Stoa, dengan pemahaman pragmatis mereka yang mendalam, tidak sekadar menerima kesulitan. Mereka merangkulnya sebagai bagian esensial dari kehidupan yang bajik. Mereka yakin bahwa rintangan pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan netral, bahwa ia dapat dijadikan bengkel bagi karakter. Marcus Aurelius merumuskannya dengan fasih, yang menghalangi jalannya justru menjadi jalannya. Bagi mereka, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan, entah itu kesabaran, keberanian, kebijaksanaan, maupun kesederhanaan. Saat Anda bangun dan sepanjang hari, hampir tak terelakkan, Anda akan bertemu dengan berbagai jenis rintangan, besar atau kecil, penundaan, kritik, tugas yang sulit, kesalahpahaman. Daripada membiarkannya memicu kefrustrasian atau membuat Anda patah semangat, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa mengubah penghalang ini menjadi jalan? Apa yang bisa kupelajari darinya?
Kebajikan apa yang bisa kuasa dalam momen ini? Adakah sudut pandang lain yang belum kuperhitungkan? Bagaimana aku bisa menggunakan perlawanan ini untuk memperkuat tekad atau kreativitasku? Mengubah rintangan bukan berarti mengabaikan kesulitan, melainkan mengubah perspektif Anda terhadapnya. Ini adalah kemampuan untuk melihat melampaui permukaan masalah dan mengenali potensi pertumbuhan yang tersimpan di dalamnya. Saat Anda mengadopsi pola pikir ini, frustrasi berubah menjadi tantangan, keputusasaan menjadi ujian ketahanan, dan motivasi Anda tidak hanya bertahan, tetapi semakin mendalam dengan setiap pencapaian. Latihan ini membebaskan Anda dari kelumpuhan akibat takut gagal dan putus asa. Anda menyadari bahwa rintangan bukanlah akhir perjalanan, melainkan bagian utuh darinya. Dengan mengubah setiap kesulitan, Anda membangun benteng kekuatan batin yang tak tergoyahkan, dan motivasi Anda menjelma menjadi sumber daya yang tak ada habisnya, didorong oleh kemampuan Anda untuk tumbuh melalui setiap pengalaman. Dengan mengasah kemampuan mentransformasi rintangan, jiwa Anda menjadi arsitek solusi, dan pikiran Anda menjadi mesin ketahanan. Rantai inersia yang menguatkan rasa takut gagal pun terlepas, dan potensi sejati Anda bangkit. Dengan motivasi yang kian menguat lewat setiap tantangan, dilepaskan dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam alkimia internal inilah, Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda, sejak awal hari ini, merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari transformasi rintangan. Rasakan bagaimana kesulitan justru memberdayakan, menyisakan ruang bagi motivasi yang mendorong langkahmu. Sadari bahwa kekuatan sejatimu terletak pada kemampuan untuk tumbuh melewati tantangan, dan dengan merawatnya, Anda bangun dengan motivasi yang menyala. 7. Tindakan yang benar. Di tengah dunia yang dipenuhi peluang dan gangguan, kita kerap terparalisir oleh keraguan atau tindakan tanpa arah yang akhirnya hanya menuntun pada ketidakefisienan dan keputusasaan motivasi, bukan cuma sekadar perasaan. Ia adalah bahan bakar untuk bertindak, dan tindakan terkuat adalah yang selaras dengan kebajikan serta nalar sehat. Ajaran Stoa ke-7 mengajak kita mencari tindakan yang tepat untuk memahami dan melakukan apa yang benar, bijaksana, dan berguna, sambil menyadari bahwa di dalam pilihan sadar inilah kita menemukan pencapaian sejati dan motivasi yang tak tergoyahkan. Bayangkan Anda seorang pemanah. Anda bisa melepaskan panah secara sembarangan atau fokus menemukan target yang tepat, mengatur postur, dan melepas dengan presisi. Tindakan yang benar adalah soal ketepatan. Disengaja, sebuah seni mengarahkan energi ke hal yang benar-benar penting, sehingga setiap upaya mendekatkan Anda pada tujuan. Ini adalah disiplin efektivitas moral kaum Stoa. Mereka memandang keutamaan, arete, bukan sebagai konsep abstrak, melainkan panduan penting untuk bertindak. Mereka yakin bahwa hidup yang dijalani dengan baik adalah hidup yang dipenuhi tindakan berbudi luhur, dan akal budi kitalah yang memampukan kita membedakan mana tindakan yang tepat dalam setiap situasi. Bagi mereka, motivasi bukanlah keinginan akan kesenangan, melainkan dorongan untuk melakukan yang benar, yang membawa kita menuju kebahagiaan dan ketenangan. Saat bangun tidur dan sepanjang hari, alih-alih hanya bereaksi terhadap tuntutan atau gangguan, berhentilah sejenak. Renungkan langkah selanjutnya. Tanyakan pada diri, apa tindakan yang benar pada momen ini? Apakah ini selaras dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan? Apakah ini mendekatkanku pada tujuanku atau memberi kontribusi bagi kebaikan bersama? Jangan biarkan tindakan jadi impulsif, malas, atau dilandasi rasa takut. Ini bukan tentang mengejar kesempurnaan, melainkan mencari tindakan terbaik yang mungkin dalam situasimu. Terkadang, yang benar adalah beristirahat. Ada saatnya berbicara, ada saatnya diam, ada waktunya bekerja tekun. Kuncinya adalah kesadaran dalam niat dan kebijaksanaan yang rasional. Saat Anda berkomitmen pada tindakan yang benar, pikiran terbebas dari keraguan dan rasa bersalah yang muncul akibat tidak bertindak atau bertindak tidak selaras. Motivasi Anda menjadi dalam dan tahan lama karena setiap langkah dijiwai rasa makna dan tujuan. Energi mengalir lebih lancar karena tak ada yang terbuang untuk keraguan atau jalan pintas. Melalui latihan ini, Anda terbebas dari kelumpuhan analisis dan kehidupan yang biasa-biasa saja.
Anda sadar bahwa kepuasan sejati tidak datang dari hasil eksternal, melainkan dari kualitas tindakan Anda sendiri. Dengan bertindak berbudi luhur, Anda membangun karakter yang kokoh dan kehidupan penuh makna, yang mendorong Anda bangun setiap hari dengan tujuan baru. Dengan mengasah kapasitas untuk bertindak benar, hidup Anda memiliki arah yang jelas dan dampak yang signifikan. Rantai apatis yang menguatkan keraguan pun luruh, dan potensi sejatimu bangkit. Ditemani motivasi kuat dan kehidupan yang dijalani dengan koherensi, dibebaskan oleh kekuatan yang tak terbendung. Dalam pilihan sadar ini, Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda di awal hari ini merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari tindakan yang benar. Rasakan betapa tujuan itu memberdayakan, memberi ruang bagi motivasi yang mendorongmu maju. Akui bahwa kekuatan sejatimu terletak pada kebenaran dalam setiap tindakan, dan dengan mengolahnya, Anda bangun setiap hari dengan motivasi yang menyala. 8. Anda adalah pemilik diri sendiri. Di tengah dunia yang tak henti berusaha membentuk kita, mengatur cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, sangat mudah kehilangan kontak dengan kedaulatan internal kita. Kita menjadi rentan terhadap opini orang lain, harapan masyarakat, dan berbagai faktor eksternal, hingga akhirnya kehilangan otonomi dan motivasi intrinsik. Ajaran Stoa ke-8 mengajak kita untuk mengingat dan menghidupi satu kebenaran. Andalah Tuan atas diri Anda, pikiran, pertimbangan, dan pilihan. Andalah satu-satunya ranah yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Dan dalam kepemilikan inilah terletak kebebasan sejati serta kekuatan tak tergoyahkan yang akan memotivasi Anda. Bayangkan diri Anda sebagai nahoda kapal sendiri. Anda bisa membiarkan ombak dan angin membawa Anda tanpa arah. Atau Anda bisa mengambil alih kemudi dengan tegas, menentukan sendiri jalur yang ingin Anda tempuh. Memiliki diri sendiri adalah penguasaan atas alam batin Anda. Apapun yang terjadi di lautan luar, Andalah yang mengendalikan tujuan akhir. Semuanya ada di tangan Anda. Inilah disiplin otonomi radikal kaum Stoa, dengan penekanan tak henti pada dikotomi kendali, bersikukuh pada kebenaran ini. Epictetus yang pernah menjadi budak menghayati pelajaran ini dengan menyadari tubuhnya boleh dirantai, tetapi pikirannya dan kehendaknya tidak akan pernah bisa. Kebahagiaan dan motivasi kita tidak bergantung pada apa yang terjadi pada kita, melainkan pada bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi. Inilah inti dari kepemilikan diri. Setiap kali Anda bangun dan sepanjang hari, hidup akan menghadirkan situasi serta orang-orang yang berusaha memengaruhi Anda. Daripada bereaksi secara otomatis, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak untuk kepentingan terbaik saya atas kehendak sendiri? Ataukah saya terdorong oleh pendapat orang lain, ekspektasi sosial, atau emosi yang belum saya kendalikan? Apakah saya membiarkan hal eksternal merampas kedamaian dan motivasi saya? Pilihan apa yang bisa saya buat saat ini untuk menegaskan otonomi dan kendali diri saya? Memiliki diri sendiri bukan berarti acuh tak acuh atau hidup dalam isolasi egois. Ini berarti keberanian dan motivasi. Anda tidak bisa ditawar dan tidak bergantung pada validasi dari luar. Artinya, Anda memilih respons dengan sadar, bukan secara impulsif. Saat Anda mengambil tanggung jawab ini, motivasi Anda menjadi intrinsik dan kuat, karena ia lahir dari pusat diri Anda, bukan dari kebutuhan akan persetujuan atau keinginan menghindar dari rasa sakit latihan ini, membebaskan Anda dari belenggu kepuasan instan dan ketergantungan eksternal. Anda akan menyadari bahwa demotivasi seringkali muncul karena menyerah pada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Dengan menyadari bahwa Anda adalah tuan bagi diri sendiri, Anda merebut kembali otoritas atas hidup Anda. Energi untuk bertindak pun mengalir bebas. Dengan mengasah kemampuan yang Anda miliki, semangat Anda bangkit dengan martabat tak tergoyahkan. Kehendak Anda menjadi mesin penggerak yang kuat. Rantai inersia yang memupuk ketergantungan terlepas dan potensi sejati Anda terbangunkan. Dengan motivasi yang berakar pada kebebasan dan otonomi, dilepaskan dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam kedaulatan pribadi inilah, Anda tetap tak terkalahkan. Izinkan diri Anda sejak awal hari ini merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari menjadi pemilik diri sendiri. Rasakan bagaimana otonomi menguatkan Anda, membuka ruang bagi motivasi yang mendorong maju.
Akui bahwa kekuatan sesungguhnya terletak pada kendali atas pikiran Anda, dan dengan mengolahnya, Anda bangkit dengan motivasi. 9. Jalani hidup dengan kebajikan sebagai fondasi. Motivasi sejati, jenis motivasi yang bertahan, melampaui semangat awal dan melampaui hasil eksternal, tidak lahir dari mengejar kesenangan atau menghindari penderitaan, melainkan dari keselarasan mendalam dengan apa yang pada hakikatnya baik dan benar. Ketika tindakan kita tidak selaras dengan nilai-nilai tertinggi kita, hidup terasa hampa dan motivasi dengan mudah memudar. Ajaran Stoa ke-9 mengajak kita untuk hidup secara berbudi luhur, menjadikan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan sebagai pilar dari setiap keputusan. Kita disadarkan bahwa inilah satu-satunya jalan menuju hidup yang utuh, penuh makna, dan termotivasi secara mendalam. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah kanvas. Kau bisa menorehkan warna secara acak atau merancangnya dengan sengaja, memilih bentuk dan warna berdasarkan nilai estetika yang jelas. Hidup dengan kebajikan adalah seni melukis kehidupan menggunakan warna-warna keunggulan moral, di mana setiap goresan kuas, setiap tindakan turut membentuk mahakarya karaktermu. Inilah disiplin konsistensi moral. Bagi kaum Stoa, arete, kebajikan, bukan sekadar cita-cita, melainkan satu-satunya hal yang sungguh-sungguh baik dalam hidup. Hal lain seperti harta, kesehatan, atau reputasi dianggap indifferent, bisa digunakan untuk mempraktikkan kebajikan, namun bukan tujuan akhir. Mereka yakin bahwa hidup yang bajik adalah hidup yang selaras dengan akal universal dan kodrat manusia, jalan yang pasti menuju kebahagiaan dan motivasi intrinsik. Jadi, setiap bangun tidur, sepanjang hari, sebelum mengambil keputusan atau bertindak, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, bagaimana aku dapat mengekspresikan kebajikan dalam situasi ini? Mana yang paling bijaksana, paling adil, paling berani, atau paling sederhana? Pilihan mana yang paling selaras dengan versi terbaik diriku, terlepas dari hasil atau pendapat orang lain? Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang kesadaran dan usaha yang konsisten. Misalnya, saat menghadapi percakapan sulit, kebajikan mendorongmu untuk berbicara jujur, penuh hikmat dan hormat, bukan dengan amarah atau penghindaran. Saat ada tugas menantang, kebajikan mengajakmu menghadapinya dengan tekad, keberanian, dan ketekunan, bukan dengan menunda atau mengeluh. Hidup berbudi luhur membebaskanmu dari konflik batin dan ketidakkonsistenan. Saat tindakanmu selaras dengan prinsip, pikiranmu tenang dan motivasimu tak tergoyahkan. Tak ada penyesalan yang menjerat, tak ada keraguan yang melumpuhkan. Setiap langkah diisi oleh tujuan dan integritas. Energi mengalir bebas, tak terbuang untuk pembenaran diri atau mencari persetujuan orang lain. Setiap momen punya makna, setiap kesempatan sehari-hari diubah menjadi sarana mengekspresikan dirimu yang tertinggi. Fokusmu mengeras, tekadmu menguat, dan rasa acuh pun lenyap. Karena setiap langkah dijiwai oleh alasan yang kuat dan bermoral. Dengan membiasakan hidup dalam kebajikan, hidupmu mendapatkan arah yang jelas dan dampak yang bermakna. Rantai apati yang menggerogoti karena kurangnya tujuan terputus. Potensi sejatimu bangkit dengan motivasi yang kokoh, dan kamu menjalani hidup dengan koherensi serta kekuatan yang tak terbendung. Dalam pilihan sadar untuk hidup berbudi luhur, kamu menjadi tak terkalahkan. Di awal hari ini, izinkan dirimu merasakan ketenangan yang lahir dari hidup selaras dengan kebajikan. Rasakan kebenaran yang memberdayakan, yang membuka ruang bagi motivasi yang menggerakkan. Sadari bahwa kekuatan sejatimu terletak pada keunggulan dalam setiap tindakan, dan dengan mengasahnya, kamu bangun setiap hari dengan motivasi yang tulus. 10. Kekuatan dari dalam. Dalam perjalanan hidup, kita pasti menghadapi tantangan, rasa kecewa, dan kehilangan. Jika kekuatan kita bergantung pada kondisi luar yang sempurna atau ketiadaan rasa sakit, kita akan rentan terhadap keputusasaan dan kehilangan motivasi. Ajaran Stoa yang ke-10 mengajak kita untuk menemukan dan mengembangkan kekuatan ketahanan dari dalam jiwa, kemampuan untuk menjaga ketenangan, kejelasan, dan tujuan, bahkan saat dunia di sekitar kita berguncang. Di dalam kekuatan batin inilah motivasi menemukan sumbernya yang tak pernah kering.
Bayangkan diri Anda sebagai pilar batu kuno, di tengah badai hujan bisa mengguyur, angin kencang bisa menderu, tetapi struktur Anda tetap kokoh. Kekuatan batin adalah keteguhan yang tak tergoyahkan itu, bukan ketiadaan badai, melainkan kemampuan untuk bertahan menghadapinya, belajar darinya, dan tetap berdiri tegak. Ini adalah disiplin dalam menempa jiwa Anda, menjadi benteng yang tak tertembus, tempat perlindungan tenang di tengah badai apapun. Para filsuf Stoa dengan penekanan pada pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keberanian percaya bahwa kekuatan sejati kita tidak terletak pada menghindari masalah, tetapi pada kemampuan kita untuk meresponsnya dengan kebajikan. Mereka melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk melatih dan menunjukkan kekuatan internal ini. Seneca mengingatkan, tidak ada orang yang lebih berpelajaran daripada orang yang sabar. Setiap kesulitan adalah pusat kebugaran bagi jiwa. Saat Anda bangun dan menjalani hari, tak terelakkan Anda akan menghadapi situasi yang menguji kesabaran, tekad, atau ketenangan Anda. Kabar tak terduga, kritik, atau rintangan dalam perjalanan. Alih-alih larut dalam perasaan kewalahan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri, bagaimana saya dapat mengakses kekuatan batin saya saat ini? Kebajikan apa yang dapat saya praktikkan? Bisakah saya tetap tenang dan rasional, bukan bereaksi secara impulsif? Bagaimana saya bisa menggunakan situasi ini untuk memperkuat jiwa, bukan melemahkannya? Kekuatan batin bukan berarti tidak merasakan apa-apa atau acuh terhadap rasa sakit. Ini berarti kedamaian dan motivasi Anda tidak bergantung pada kesempurnaan dunia luar. Artinya Anda memilih cara merespon, memilih untuk menjaga martabat dan tujuan, bahkan ketika keadaan terasa berat. Ketika Anda mengembangkan kekuatan ini, Anda menjadi tak tergoyahkan. Keputusasaan tak lagi punya tempat untuk bersarang. Praktik ini membebaskan Anda dari ketergantungan pada keadaan dan kerapuhan emosional. Anda menyadari bahwa demotivasi sering muncul dari perasaan tak berdaya menghadapi hal yang tak bisa dikendalikan. Dengan mengaktifkan kekuatan batin, Anda merebut kembali kendali atas hidup Anda. Dan energi untuk bertindak pun mengalir bebas, digerakkan oleh keyakinan yang teguh. Dengan memupuk kapasitas untuk kuat dari dalam, jiwa Anda dilapisi martabat yang tak tergoyahkan, dan kekuatan kemauan Anda menjadi mesin yang dahsyat. Rantai keputusasaan dan ketergantungan terus-menerus terlepas, dan potensi sejati Anda bangkit dengan motivasi yang berakar pada ketahanan dan keberanian, dilepaskan dengan daya yang tak terbendung. Di dalam benteng batin yang tak tergoyahkan ini, Anda tetap tak terkalahkan. Izinkan diri Anda di awal hari ini merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari kekuatan di dalam. Rasakan bagaimana ketahanan memberdayakan Anda, memberi ruang bagi motivasi yang menggerakkan langkah sadari bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan untuk berdiri teguh menghadapi kesulitan, dan dengan merawatnya, Anda bangun dengan motivasi yang tak mudah pudar. 11. Pencarian kebijaksanaan. Di dunia yang memuja pengetahuan dan informasi instan yang dangkal, kita sering melupakan hal yang lebih penting. Pencarian akan pemahaman yang mendalam, akan kebijaksanaan sejati tanpanya, tindakan kita jadi tak menentu. Keputusan jadi impulsif, motivasi mudah menguap karena kita kehilangan kompas internal. Ajaran Stoa ke-11 mengajak kita untuk aktif mencari kebijaksanaan, menjadikan nalar dan kebijaksanaan sebagai panduan tetap dalam hidup. Dengan pengakuan bahwa lewat pencarian inilah kita menemukan kejelasan, tujuan, dan motivasi yang melampaui kepuasan sesaat. Bayangkan Anda mengarungi lautan yang kompleks. Anda bisa mencoba melawan ombak dengan tenaga sendiri, atau Anda bisa mempelajari peta, memahami arus, dan mengantisipasi cuaca. Mencari kebijaksanaan adalah perjalanan menjadi nakhoda yang cerdas, seni memahami hakikat segala hal untuk menuntun Anda dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini adalah disiplin merenung tanpa henti. Kaum Stoa memandang kebijaksanaan, Sophia atau Phronesis, sebagai kebajikan pokok, fondasi segala virtue lainnya. Mereka yakin dengan hidup selaras dengannya, kita juga selaras dengan tatanan alam semesta dan dengan kodrat kita sendiri. Bagi mereka, mencari kebijaksanaan bukanlah sekadar latihan akademis, melainkan praktik keseharian, sebuah cara hidup yang menjiwai setiap tindakan dan pikiran, yang memberikan kedamaian yang pada dirinya sendiri sudah merupakan motivasi. Saat Anda bangun dan menghadapi keputusan sepanjang hari, sempatkanlah berhenti sejenak, alih-alih bereaksi impulsif atau mengikuti ide pertama yang muncul. Tanyakan pada diri Anda,
apa tindakan paling bijaksana yang bisa saya ambil saat ini? Pengetahuan apa yang bisa saya terapkan? Apakah saya melihat situasi ini dengan jernih atau justru dikaburkan emosi? Perspektif lebih luas apa yang bisa saya ambil untuk memahami ini? Mencari kebijaksanaan bukan berarti punya semua jawaban, tapi mengembangkan kerendahan hati untuk mengakui apa yang belum kita tahu dan rasa ingin tahu untuk terus belajar. Ini tentang mempertanyakan asumsi sendiri, mendengarkan lebih dalam, dan merefleksikan pengalaman, baik milik sendiri maupun orang lain. Latihan ini memberikan kejernihan mental yang mengusir kebingungan, serta kekuatan untuk membuat keputusan yang dilandasi nalar, bukan ketakutan atau nafsu. Ketika Anda berkomitmen mencari kebijaksanaan, motivasi Anda menjadi dalam dan abadi, sebab ia tidak lagi bergantung pada kesuksesan eksternal, melainkan pada pertumbuhan internal. Setiap tantangan jadi peluang belajar, setiap kesalahan jadi pelajaran, setiap hari jadi laboratorium untuk mengasah akal sehat. Praktik ini membebaskan Anda dari tirani ketidaktahuan dan impulsivitas. Anda akan sadar, banyak demotivasi berawal dari kurangnya arah atau keputusan yang terburu-buru. Dalam pencarian kebijaksanaan, Anda menjadi pembelajar seumur hidup, dan motivasi Anda menjadi mercusuar yang teguh. Dengan mengasah kemampuan mencari kebijaksanaan, pikiran Anda menjadi alat yang tajam, dan hidup Anda menjadi jalan pertumbuhan tanpa henti. Belenggu apati yang dipicu kebingungan pun runtuh, dan potensi sejati Anda bangkit, digerakkan oleh motivasi yang dilandasi nalar dan tujuan yang jelas. Dengan kekuatan yang tak terbendung, dalam pencarian yang tak putus inilah Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda di awal hari ini merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari pencarian kebijaksanaan. Rasakan bagaimana kejelasan memberdayakan Anda, membuka ruang bagi motivasi yang menggerakkan. Sadari bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada nalar, dan dengan mengolahnya, Anda bangkit dengan motivasi yang hakiki. 12. Rasa syukur yang aktif. Seringkali kita terjebak dalam siklus keluhan, terfokus pada segala kekurangan kita, pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Ini menguras energi dan meredupkan api motivasi. Pola pikir kekurangan ini bagai beban berat yang menghalangi kita melihat peluang dan berkat yang telah ada di sekeliling kita. Ajaran Stoa yang ke-12 mengajak kita mempraktikkan rasa syukur secara aktif untuk mengembangkan apresiasi yang sadar dan disengaja pada setiap bagian hidup kita, sekecil apapun. Kita diajak menyadari bahwa praktik ini adalah sumber motivasi dan kebahagiaan yang tak pernah kering. Bayangkan hidup Anda sebagai sebidang tanah. Anda bisa mengeluh karena hujan tak kunjung turun, atau karena gulma yang tumbuh. Atau Anda bisa menyiram dan merawat benih yang sudah mulai tumbuh, bersyukur akan potensinya. Rasa syukur aktif adalah perhatian penuh kesadaran akan kelimpahan. Seni melihat nilai dalam hal-hal biasa dan menemukan cahaya bahkan di tengah bayangan. Ini adalah disiplin apresiasi tanpa henti yang mengubah cara pandang Anda. Kaum Stoa, meski sering dilihat sebagai pribadi yang keras, ternyata menjalankan bentuk rasa terima kasih ini Seneca, khususnya mengingatkan kita untuk menghargai hal-hal baik yang sering kita anggap remeh, kesehatan, persahabatan, kehidupan itu sendiri, tanpa menjadikannya satu-satunya sandaran kebahagiaan. Mereka paham mengeluh adalah bentuk kelemahan, sedangkan rasa syukur adalah kekuatan yang menyambungkan kita dengan hidup dan mendorong kita menjalaninya sepenuhnya. Saat Anda bangun dan sepanjang hari, alih-alih membiarkan pikiran mengembara sendiri ke kekhawatiran atau harapan yang belum terwujud, berhentilah. Luangkan waktu sejenak dan pusatkan perhatian pada rasa syukur. Itu tidak harus karena alasan yang luar biasa. Bisa untuk hal-hal sederhana, karena Anda bisa bangun, karena udara yang Anda hirup, karena secangkir kopi hangat, karena kicau burung, karena kemampuan melihat, mendengar, atau bergerak. Tanyakan pada diri, untuk apa saya bisa bersyukur saat ini? Hal-hal apa dalam hidup yang selama ini saya anggap biasa saja? Berkat macam apa ini? Bagaimana saya bisa mengungkapkan rasa terima kasih ini? Tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga lewat tindakan. Bahkan di tengah tantangan, saya bisa menemukan sesuatu untuk disyukuri. Sebuah pelajaran, kesempatan untuk melatih ketahanan. Rasa syukur aktif bukanlah penyangkalan atas kesulitan, melainkan penegasan kembali akan kehidupan. Ini membebaskan Anda dari tirani rasa tidak puas dan keinginan terus-menerus untuk memiliki lebih.
Saat Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki, energi Anda diisi ulang, sudut pandang Anda menjadi lebih terang, dan motivasi Anda mengalir dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Praktik ini melepaskan Anda dari beban kekecewaan dan ketidakpuasan. Anda menyadari bahwa demotivasi sering tumbuh karena kita lupa menghargai apa yang telah kita miliki. Dengan memupuk rasa syukur, pikiran Anda menjadi magnet bagi energi positif, dan tenaga Anda diarahkan pada tindakan yang membangun, karena Anda melihat nilai dalam setiap momen. Dengan mengasah kapasitas untuk bersyukur secara aktif, semangat Anda terangkat, dan hati dipenuhi oleh kegembiraan yang tenang, rantai putus asa dan keluhan tanpa henti pun terlepas. Potensi sejati Anda terbangunkan dengan motivasi yang berakar pada penghargaan akan hidup, dan ini dilepaskan dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam kelimpahan yang disadari ini, Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda, di awal hari ini, merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari rasa syukur aktif. Rasakan betapa menghargai itu memerdekakan, memberi ruang bagi motivasi yang mendorong Anda maju. Akui bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan menemukan keindahan dalam setiap momen, dan dengan merawatnya, Anda akan bangun dengan motivasi. 13. Melawan rasa takut. Rasa takut dalam segala wujudnya, takut gagal, takut dihakimi, takut kehilangan, takut pada yang tak diketahui, adalah salah satu emosi yang paling melumpuhkan dan merampas motivasi. Ia membekukan kita, mencegah kita bertindak, dan mencuri peluang untuk tumbuh serta hidup sepenuhnya. Ajaran Stoa ke-13 mengajak kita mengembangkan ketahanan terhadap ketakutan, menghadapi kecemasan dengan nalar dan keberanian, merenggut kekuatan ilusinya, dan membebaskan diri untuk bertindak dengan tekad dan tujuan. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pejuang. Anda bisa lari dari pertempuran karena takut terluka, atau mempersenjatai diri dengan zirah dan menghadapi tantangan dengan berani. Zirah itulah yang disebut ketahanan terhadap rasa takut. Sebuah disiplin mental untuk tidak membiarkan bayangan pikiran menguasai diri, melainkan menatapnya terang-terangan dengan cahaya nalar. Inilah yang disebut keberanian melalui perenungan. Kaum Stoa melalui latihan terkenal mereka, premeditatio malorum atau prameditasi atas malapetaka, tidak sedang berandai-andai dalam pesimisme. Mereka justru mengantisipasi skenario terburuk untuk melucuti kekuatannya. Mereka paham bahwa seringkali ketakutan lebih menakutkan daripada kenyataan yang ditakuti, dan bahwa sebagian besar ketakutan kita hanyalah ciptaan imajinasi, bukan kenyataan yang akan sungguh terjadi. Bagi mereka, keberanian bukan berarti tanpa ketakutan, melainkan kemampuan untuk tetap bertindak meski ketakutan itu ada. Saat Anda bangun dan sepanjang hari, coba identifikasi situasi apa saja yang memicu kecemasan atau menghambat langkah Anda. Mungkin percakapan yang ditunda-tunda, proyek menantang, atau keputusan penting alih-alih menghindar atau menyerah pada gelisah. Berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri, sebenarnya apa yang paling saya takuti? Seberapa besar kemungkinan skenario terburuk ini benar-benar terjadi? Jika itu terjadi, apakah saya punya sumber daya internal dan eksternal untuk menghadapinya? Apakah ketakutan ini adalah sinyal untuk waspada atau sekadar ilusi yang melumpuhkan? Bagaimana jika saya tetap melangkah maju meski takut dan percaya pada kemampuan diri untuk beradaptasi? Melawan rasa takut bukan berarti jadi ceroboh, tapi justru jadi rasional. Ini membebaskan Anda dari tirani prasangka buruk dan mengalihkan energi menuju tindakan yang konstruktif. Saat Anda menyinari ketakutan dengan nalar, ia kehilangan kuasa untuk melumpuhkan, dan motivasi Anda untuk terus maju, bahkan dalam ketidakpastian, akan menguat. Kebiasaan ini melepaskan Anda dari belenggu khayalan dan kekhawatiran tak berdasar. Anda akan sadar bahwa demotivasi seringkali muncul karena kita menyerah pada imajinasi masa depan. Dengan membangun ketahanan terhadap rasa takut, Anda menjadi penjelajah berani dalam hidup sendiri, dan motivasi Anda berubah menjadi mesin penggerak yang digerakkan oleh kemampuan mengatasi rintangan mental apapun. Dengan memupuk ketahanan terhadap ketakutan, jiwa Anda bangkit dengan keberanian yang tenang, dan kehendak Anda kembali menjadi mesin yang tak terbendung. Rantai keputusasaan yang menguatkan kecemasan pun terlepas, dan potensi sejati Anda terbangunkan. Dengan motivasi yang berakar pada keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan,
Dalam konfrontasi sadar inilah, Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda merasakan, mulai hari ini, ketenangan mendalam yang lahir dari melawan rasa takut. Rasakan bagaimana keberanian menguatkan Anda, membuka ruang bagi motivasi yang mendorong maju. Kenali bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan menghadapi kecemasan, dan dengan merawatnya, Anda bangun dengan motivasi yang menyala-nyala. 14. Kekuatan ada dalam ketenangan. Di tengah laju dunia modern yang kian tak terbendung, dihujani informasi tanpa henti dan desakan untuk selalu produktif, keheningan dan ketenangan telah berubah menjadi komoditas langka yang mahal. Namun, justru karena absennya ruang untuk merenung, muncullah kekacauan mental, stres, dan kaburnya kejelasan yang perlahan menggerogoti motivasi kita. Ajaran Stoa mengajak kita menyadari bahwa ketenangan adalah sebuah kekuatan, bahwa dengan secara sengaja menciptakan momen hening dan refleksi internal, kita mengisi ulang daya pikiran, meraih kebijaksanaan yang lebih dalam, dan menemukan sumber motivasi yang tenang namun kokoh. Bayangkan pikiran Anda bagai kolam air. Jika terus diterpa angin dan diguncang ombak, Anda tak akan bisa menatap dasarnya yang jernih. Ketenangan adalah kekuatan. Ia adalah tindakan membiarkan permukaannya menjadi teduh, sehingga Anda mampu melihat ke dalam kedalaman diri, hasrat sesungguhnya, serta sumber daya batin yang Anda miliki. Inilah disiplin introspeksi yang mendalam. Para filsuf Stoa, meski tak mempraktikkan meditasi seperti yang kita kenal sekarang, sangat menjunjung tinggi mundur ke dalam diri serta pemeriksaan harian atas pikiran dan tindakan. Mereka paham bahwa hanya dalam kondisi tenang dan heninglah suara nalar dapat terdengar, membedakan hal yang esensial dari yang sia-sia. Seneca khususnya mengingatkan, tak ada kebahagiaan sejati jika kita terus disibukkan oleh kekhawatiran akan hal-hal yang sudah lewat. Ketenangan adalah penawarnya. Saat bangun atau di sela-sela kesibukan hari, carilah dengan sengaja momen-momen hening. Duduklah diam sejenak, tutup mata, singkirkan notifikasi, dan amati saja napas Anda. Jangan paksa pikiran berhenti. Cukup saksikan ia berlalu bagai awan di langit, tanpa melekat, tanpa menghakiminya. Tanyakan dalam hati, gangguan apa yang bisa kutinggalkan saat ini untuk memupuk ketenangan? Ide atau solusi apa yang muncul ketika aku membiarkan diriku sekadar ada tanpa mengerjakan apa-apa? Sudahkah aku mengabaikan kebutuhan pikiran untuk beristirahat dan memproses? Bagaimana keheningan ini dapat kugunakan untuk memusatkan kembali energi dan tujuanku? Diam bukan berarti tidak bertindak. Ia adalah aktivitas yang sadar. Ia membebaskan kita dari tirani kesibukan dan kebutuhan akan stimulasi terus-menerus. Saat Anda membiarkan pikiran menjadi tenang, Anda meraih kejernihan yang memungkinkan keputusan lebih bijak, pengelolaan emosi yang lebih efektif, dan motivasi yang lahir dari kedamaian, bukan dari kegelisahan. Latihan ini melepaskan Anda dari beban kelelahan mental dan kebocoran energi. Anda akan sadar bahwa demotivasi seringkali adalah buah dari pikiran yang penuh dan gelisah. Dengan merawat ketenangan, pikiran Anda menjadi taman kedamaian dan motivasi Anda menjadi lebih fokus dan berkelanjutan. Dengan mengasah kapasitas untuk diam, yang sesungguhnya adalah kekuatan, jiwa Anda menjadi sanctuary ketenangan, dan pikiran Anda menjadi instrumen yang terlatih. Rantai apati yang dipicu oleh kebisingan dan gangguan pun memudar, membebaskan potensi sejati Anda untuk bangkit dengan motivasi mendalam dan kejelasan yang tak tergoyahkan, dengan daya yang tak terhentikan. Disinilah ia berdiam, dalam kesunyian batin. Izinkan diri Anda hari ini merasakan ketenangan yang lahir dari keheningan, kekuatan yang sesungguhnya. Rasakan bagaimana hening itu memelihara, memberi ruang bagi motivasi yang menggerakkan. Akui bahwa kekuatan terbesarmu terletak pada kemampuan menemukan kedamaian di dalam diri, dan dengan merawatnya, Anda membangkitkan motivasi yang hakiki. Yang 15, dalam pencarian kita akan kebahagiaan dan motivasi, kita sering terfokus hanya pada kebutuhan, keinginan,
keberhasilan dan pencapaian pribadi. Namun perspektif sempit ini justru dapat menciptakan rasa hampa dan keterpisahan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Ajaran Stoa mengajak kita untuk berkontribusi bagi dunia dengan menyadari bahwa sumber tujuan dan motivasi terdalam justru terletak pada pelayanan bagi sesama dan andil dalam kebaikan bersama, bertindak sebagai bagian dari komunitas universal yang lebih besar. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah roda gigi dalam mesin yang maha besar. Jika Anda hanya memusingkan gerak Anda sendiri, mekanisme utuh mesin itu tak akan berfungsi. Dengan berkontribusi pada dunia, Anda memahami peran penting Anda dalam sistem ini. Inilah seninya, membuat setiap langkah individu Anda turut mendorong gerak seluruh peradaban. Inilah disiplin kedermawanan yang sadar. Kaum Stoa, dengan konsep kosmopolis atau kewarganegaraan universal, meyakini bahwa semua manusia adalah saudara, bagian dari akal universal yang sama. Bagi mereka, hidup selaras dengan alam tidak hanya berarti mengasah kebajikan diri, tetapi juga bertindak bagi kepentingan masyarakat. Marcus Aurelius, sebagai kaisar, mengabdikan hidupnya untuk melayani Roma dan warganya, karena ia paham bahwa kesejahteraan dirinya terhubung erat dengan kesejahteraan bersama. Bangunlah di pagi hari dan alih-alih bertanya, apa yang bisa kudapat hari ini? Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa berkontribusi hari ini? Bagaimana aku bisa membantu orang lain? Entah itu keluarga, teman, rekan, atau bahkan orang asing. Tindakan kecil apa yang bisa kulakukan untuk memberi manfaat bagi komunitas atau dunia? Bagaimana aku bisa menggunakan bakat dan keterampilanku untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku? Berkontribusi pada dunia tak harus berarti melakukan tindakan heroik setiap hari. Ia bisa sesederhana mengucapkan kata-kata baik, menolong tetangga, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan orang yang butuh didengar, atau terlibat dalam tujuan yang kita pedulikan. Kuncinya terletak pada niat untuk memberi dan melayani. Saat Anda fokus memberi kontribusi, sudut pandang Anda akan meluas melampaui kecemasan sendiri, dan keputusasaan pun sirna motivasi Anda menjadi kuat dan abadi, karena Anda terhubung dengan tujuan yang lebih besar dari diri Anda. Kebahagiaan dalam memberi, menjadi berguna, dan menyaksikan dampak positif yang Anda sebarkan, itu semua adalah sumber energi dan kepuasan yang tak pernah kering. Latihan ini membebaskan Anda dari beban keegoisan dan isolasi. Anda akan menyadari, demotivasi seringkali adalah buah dari hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Dengan berkontribusi pada dunia, Anda merasa menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Dan motivasi Anda kembali menyala, bukan hanya menerangi jalan Anda, tapi juga jalan orang lain. Dengan memupuk kemampuan untuk berkontribusi, jiwa Anda terisi tujuan mulia yang penuh makna. Rantai apati dan isolasi pun terlepas. Potensi sejati Anda bangkit dengan motivasi yang berakar pada pelayanan dan hubungan insani, dilepaskan dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam kesadaran memberi yang seperti inilah, Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda merasakan ketenangan mendalam di awal hari, yang lahir dari menyadari kontribusi Anda pada dunia. Rasakan bagaimana tujuan altruistik memberdayakan Anda, memberi ruang bagi motivasi yang menggerakkan. Sadari, kekuatan sejati Anda terletak pada kapasitas Anda untuk melayani dan merawatnya, membuat Anda bangun penuh motivasi. 16. Ketidakpedulian yang bijaksana. Hidup ini tak henti-hentinya membanjiri kita dengan berbagai hal yang menuntut perhatian dan emosi kita. Pendapat orang, harta benda, peristiwa kecil, hasil yang tak pasti. Bila kita biarkan hal-hal ini mengganggu kita, kedamaian kita tercerai-berai, dan motivasi kita tergerus oleh kecemasan yang tak perlu. Ajaran Stoa mengajak kita melatih ketidakpedulian yang bijaksana, bukan sikap apatis, melainkan kebijaksanaan tenang yang memampukan kita membedakan mana yang benar-benar penting bagi kebajikan kita dan mana yang sebenarnya tidak berpengaruh, hal-hal yang tidak pantas mencuri ketenangan atau energi kita.
Bayangkan Anda di sebuah taman, ada bunga dan ada batu. Ketidakpedulian yang bijaksana adalah mengakui keindahan bunga tanpa merasa terganggu oleh batu yang hanya bagian dari pemandangan. Inilah kebijaksanaan untuk tidak membiarkan hal-hal tidak penting merampas perhatian dan energi yang seharusnya Anda curahkan untuk hal-hal yang benar-benar bermakna. Ini adalah disiplin memusatkan diri pada yang penting. Kaum Stoa adalah ahli dikotomi kendali. Mereka paham bahwa gangguan bukan berasal dari peristiwa luar, melainkan dari penilaian kita. Terutama saat kita memberi arti berlebihan pada hal yang sepele. Ketidakpedulian yang bijaksana adalah kebebasan, tidak menjadi budak dari hal di luar kendali kita, atau yang tidak berkontribusi pada kebajikan. Bangunlah, dan sepanjang hari ini, kenali apa saja yang mengganggumu, yang memicu kekhawatiran atau mengalihkan perhatian, komentar media sosial, kemacetan, pendapat rekan, keinginan akan barang materi. Alih-alih membiarkannya memengaruhimu, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah ini benar-benar hal baik atau buruk bagi akal sehat? Apakah ini memengaruhi kebajikanku atau sebenarnya tidak penting? Apakah ini di luar kendaliku atau tidak berdampak langsung pada karaktermu? Apakah aku membiarkan sesuatu yang tidak penting mencuri kedamaian dan motivasiku? Bagaimana aku bisa berlatih bersikap acuh tak acuh terhadap hal ini dan mengalihkan energiku pada apa yang benar-benar penting? Ketidakpedulian yang bijaksana bukanlah kurangnya perhatian, melainkan pengarahan energi secara sadar. Artinya kamu boleh memilih kesehatan daripada sakit, kekayaan daripada kemiskinan. Namun ketenangan dan motivasimu tidak bergantung pada hal-hal itu. Ini membebaskanmu dari kecemasan untuk mengendalikan segalanya atau menuntut kesempurnaan. Praktik ini melepaskanmu dari tirani, hal-hal sepele dan kekhawatiran akan apa yang tak bisa kau ubah. Kamu akan sadar bahwa banyak dari demotivasi itu datang dari energi emosional yang terbuang untuk hal-hal tidak penting. Dengan melatih ketidakpedulian yang bijaksana, pikiranmu menjadi lebih fokus, lebih tangguh. Motivasi pun menguat karena ia berdasar pada apa yang benar-benar berada dalam kendalimu, karaktermu dan tindakanmu yang berbudi. Dengan mengasah kapasitas untuk ketidakpedulian yang bijaksana, jiwamu terangkat di atas gangguan-gangguan kecil yang dangkal. Rantai kecemasan akan hal sepele pun luruh, dan potensi sejatimu bangkit dengan motivasi yang berakar pada kebebasan dan kejernihan, dilepaskan dengan kekuatan yang tak terbendung. Dalam ketenangan sadar ini, kamu tinggal dalam keadaan tak terkalahkan. Izinkan dirimu di awal hari ini merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari ketidakpedulian yang bijaksana. Rasakan kebijaksanaan yang memberdayakan, membuka ruang bagi motivasi yang mendorong langkahmu. Kenali bahwa kekuatan sejatimu terletak pada kemampuanmu memilih di mana fokus perhatianmu, dan dengan mengolahnya, kamu bangun dengan motivasi. 17. Bangkitkan keberanianmu. Hidup pada dirinya sendiri menghadirkan situasi yang menuntut keberanian dari kita. Keberanian untuk menghadapi yang tak diketahui, untuk menyuarakan kebenaran kita, untuk mengambil risiko, dan untuk bertahan meski rasa takut menggelayuti. Jika kita menyerah pada kepengecutan atau keraguan, motivasi kita pun memudar, membuat kita terperangkap dalam kelumpuhan dan penyesalan. Ajaran Stoa yang ke-17 mengajak kita untuk membangkitkan keberanian, untuk menyadari bahwa kebajikan ini telah ada dalam diri masing-masing kita sebagai kekuatan tak tergoyahkan yang mendorong kita untuk bertindak dengan tekad dan hidup dengan penuh tujuan, bahkan di tengah keadaan paling pelik. Bayangkan diri Anda sebagai penjelajah di hadapan jalur yang belum terjamah. Anda bisa memilih untuk mundur karena takut akan apa yang ada di depan, atau Anda membangkitkan keberanian dan melangkah, yakin bahwa imbalan sejati terletak pada pengalaman itu sendiri. Membangun keberanian adalah keputusan sadar untuk terus bergerak meski ada ketakutan. Membiarkan tujuan Anda menuntun Anda melewati ketidakpastian. Inilah disiplin keberanian yang disengaja. Kaum Stoa dengan penekanan pada 4 kebajikan pokok memandang keberanian bukan sekadar soal ketangguhan fisik, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan ketekunan batin. Bagi mereka, keberanian penting untuk menghadapi kesulitan, melawan godaan dan bertahan dalam perjalanan menuju kebajikan. Mereka paham bahwa hidup akan selalu menguji kita, dan respons kitalah yang menjadi ukuran sejati karakter.
Saat Anda bangun dan sepanjang hari nanti, identifikasi situasi di mana Anda merasa membutuhkan keberanian. Mungkin sebuah percakapan sulit, sebuah keputusan berisiko, atau tantangan yang mengintimidasi alih-alih mundur atau menunda. Berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri, di mana aku perlu membangkitkan keberanian saat ini? Apakah aku membiarkan ketakutan akan masa depan menghalangiku melakukan yang seharusnya? Apa skenario terburuk yang mungkin terjadi, dan bisakah aku menghadapinya? Langkah kecil berani apa yang bisa aku ambil sekarang, meski masih merasa takut? Bangkitan keberanian bukan berarti ketiadaan rasa takut, melainkan bertindak meski ia ada. Inilah yang membebaskan Anda dari kelumpuhan dan penyesalan akan hal-hal yang tidak sempat Anda lakukan. Dengan bertindak berani, harga diri Anda menguat, tekad Anda kian kokoh, dan motivasi berubah menjadi kekuatan yang tak terbendung. Karena Anda telah membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda sanggup mengatasi segala rintangan, bahkan yang bersemayam di dalam pikiran Anda sendiri. Kebiasaan ini membebaskan Anda dari belenggu keraguan dan kelambanan. Anda akan menyadari bahwa banyak dari demotivasi itu berasal dari menyerah di hadapan ketakutan. Ketika Anda membangkitkan keberanian, Anda menjadi aktor aktif dalam hidup Anda sendiri. Energi Anda mengalir pada tindakan-tindakan bermakna, digerakkan oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan melatih kemampuan membangkitkan keberanian, jiwa Anda bangkit dengan ketenangan yang penuh keyakinan, dan kehendak Anda kembali menjadi mesin yang tak terhentikan. Rantai kekhawatiran serta kekecewaan pun terlepas, dan potensi sejati Anda terbangunkan dengan motivasi yang berakar pada tekad dan benteng batin yang melepaskan kekuatan tak terbendung. Dalam keberanian yang sadar inilah, Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda memulai hari ini dengan ketenangan mendalam yang lahir dari keberanian yang dibangkitkan. Rasakan bagaimana keberanian itu memberdayakan, membuka ruang bagi motivasi yang mendorong Anda maju. Sadari bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan untuk menghadapi ketakutan, dan dengan mengolahnya, Anda pun bangkit, siap dan termotivasi. 18. Disiplin yang tenang. Dalam perjalanan kita mengejar hasil dan tujuan, kita sering mengaitkan disiplin dengan kekerasan, pengorbanan, dan perjuangan tanpa henti melawan kemalasan diri. Persepsi ini mampu menjadikan disiplin terasa sebagai beban, mengikis motivasi dan menjerumuskan kita ke dalam penundaan. Namun ajaran Stoa pada bagian ke-18 mengajak kita memupuk disiplin yang tenang. Penerapan nalar secara konstan dan tenang dalam setiap tindakan, sebuah komitmen pada usaha yang disengaja, yang lahir dari kejelasan dan tujuan, bukan paksaan. Dalam ketenangan inilah, dalam ruang tindakan, kita menemukan ketekunan sejati dan motivasi yang berkelanjutan. Bayangkan diri Anda sebagai sungai yang mengalir tanpa henti. Ia tidak bergumul dengan tepiannya, juga tidak menciptakan gejolak yang tidak perlu. Ia hanya terus bergerak, mengikis batu, dan menyuburkan bumi yang dilaluinya. Disiplin yang tenang adalah aliran yang konstan ini, sebuah gerak tanpa perlawanan yang nyata. Seni mengarahkan energi dengan kelembutan yang tak kenal lelah menuju tujuan Anda, selangkah demi selangkah. Inilah disiplin dari ketekunan yang tenang. Kaum Stoa sangat menghargai kesederhanaan dan ketekunan sebagai kebajikan mendasar. Mereka paham bahwa pencapaian besar dan karakter yang kuat tidak dibangun dari ledakan usaha yang sporadis, melainkan dari dedikasi yang konsisten dan terukur. Bagi mereka, disiplin bukanlah hukuman, melainkan ekspresi akal sehat dan pengendalian diri, perwujudan kebebasan batin. Saat Anda bangun dan sebelum menyelami tugas harian, luangkan sejenak untuk menyelaraskan dengan niat Anda akan disiplin yang tenang. Alih-alih merasakan tekanan atau stres dari apa yang harus Anda lakukan, fokuslah pada tindakan sederhana. Lakukan apa yang benar dengan tenang dan penuh perhatian. Tanyakan pada diri, tindakan kecil apa yang dapat saya lakukan saat ini dengan penuh kesadaran dan ketenangan? Apakah saya mendekati tugas ini dengan perlawanan atau dengan tekad yang tenang?
Bagaimana saya dapat menjadikan disiplin sebagai wujud merawat diri sendiri, alih-alih beban? Manfaat jangka panjang apa yang akan saya peroleh dari tindakan kecil ini? Disiplin yang tenang membebaskan Anda dari tirani tuntutan diri yang brutal dan siklus penundaan. Anda akan menyadari bahwa motivasi bukan sekadar luapan semangat di awal, melainkan api yang terus hidup karena disulut oleh aksi yang konsisten. Saat Anda bertindak dengan disiplin yang tenang, ketahanan internal menguat dan kemajuan kembali mengalir secara alami dan bermanfaat. Praktik ini melepaskan Anda dari beban kelelahan dan penyesalan akibat kelambanan. Anda akan paham bahwa demotivasi seringkali adalah buah dari memandang disiplin sebagai sebuah pergumulan. Dengan memupuk disiplin yang tenang, Anda menjadi agen pertumbuhan dan motivasi Anda sendiri. Sumber daya yang tak pernah kering karena terus disirami oleh pencapaian-pencapaian kecil dan konsisten. Dengan mengembangkan kapasitas untuk disiplin yang tenang, jiwa Anda dipenuhi oleh tekad yang mantap dan hidup Anda mendapatkan irama yang stabil. Rantai kelambanan dan resistensi meleleh, stres pun mencair. Potensi sejati Anda bangkit, digerakkan oleh motivasi yang berakar pada tindakan konsisten dan kedamaian batin, kekuatan yang tak terhentikan. Disinilah, dalam ketekunan yang tenang, Anda menjadi tak terkalahkan. Izinkan diri Anda di awal hari ini merasakan kedamaian mendalam yang lahir dari disiplin yang tenang. Rasakan bagaimana konsistensi memberdayakan, memberi ruang bagi motivasi untuk menggerakkan Anda. Sadari bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan untuk bertindak dengan tenang dan penuh tujuan, dan dengan mengasuhnya, Anda membangkitkan diri yang termotivasi. 19. Pilih sikap Anda. Meski kita tak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup, ada satu hal yang selalu berada dalam kendali mutlak kita, sikap kita. Cara kita memilih untuk memahami dan merespons keadaan adalah penentu utama kedamaian, kebahagiaan, dan pada dasarnya motivasi kita. Jika kita membiarkan keadaan eksternal menentukan kondisi internal kita, kita menjadi budak nasib dan keputusasaan. Ajaran Stoa yang ke-11 mengingatkan kita, pilih sikapmu. Ini adalah tentang menjalankan kebebasan paling mendasar kita untuk memutuskan bagaimana kita menghadapi setiap momen, dengan menyadari bahwa pilihan inilah sumber kekuatan dan tujuan kita yang tak terbatas. Bayangkan Anda sedang berada di taman di hari yang terik. Anda bisa mengeluh tentang panas dan rasa haus. Atau Anda bisa memilih untuk menghargai cahaya yang menyehatkan tumbuhan, lalu mencari tempat teduh dengan pikiran yang tenang. Memilih sikap adalah kebebasan batin, kemampuan untuk menemukan kebaikan, peluang, atau pelajaran dalam situasi apapun, bahkan di tengah kesulitan. Ini adalah disiplin perspektif yang disadari. Kaum Stoa, dengan penekanan yang tak tergoyahkan pada penguasaan kesan dan penilaian kita, percaya bahwa kebebasan sejati terletak pada kapasitas kita untuk memutuskan cara kita memandang sesuatu. Epictetus, dengan kebijaksanaannya yang mendalam, mengingatkan, yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa, tetapi pandangan mereka tentang peristiwa itu. Pada dasarnya, sikap kita adalah pandangan yang kita pilih untuk dipegang. Saat Anda bangun dan di setiap momen hari Anda, hidup akan menghadirkan situasi yang mungkin netral, menantang, atau bahkan sulit. Daripada bereaksi secara otomatis dengan frustrasi, keluhan, atau keputusasaan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, sikap apa yang saya pilih untuk diambil saat ini? Apakah saya akan membiarkan situasi ini menguasai saya? Atau akankah saya melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, ketahanan, atau rasa syukur? Apakah saya menyalahkan keadaan luar atas suasana hati saya? Atau saya mengambil tanggung jawab atas tanggapan saya sendiri? Memilih sikap bukanlah penyangkalan terhadap kesulitan, melainkan penegasan kekuatan batin Anda. Artinya, meski Anda tidak bisa mengubah situasinya, Anda selalu bisa mengubah respons Anda terhadapnya. Ketika Anda memilih sikap yang kuat, tenang, atau penuh syukur, energi mengalir lebih leluasa, kekecewaan memudar, dan motivasi bangkit dari rasa kendali dan tujuan.
Praktik ini membebaskan Anda dari status sebagai korban keadaan. Anda menyadari bahwa demotivasi seringkali adalah akibat dari menyerahkan kekuatan Anda pada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Dengan memilih sikap, Anda merebut kembali kewenangan atas pengalaman Anda sendiri, dan energi Anda dialirkan ke tindakan yang bermakna, digerakkan oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan mengembangkan kemampuan untuk memilih sikap, jiwa Anda menjadi mercusuar ketahanan, dan hidup Anda menjadi bukti kebebasan batin Anda. Rantai kelesuan yang dipicu oleh reaktivitas pun luruh, dan potensi sejati Anda untuk bangkit dengan motivasi yang berakar pada otonomi dan kekuatan, terlepas dengan daya yang tak terbendung. Dalam pilihan sadar inilah Anda tetap tak terkalahkan. Izinkan diri Anda merasakan kedamaian mendalam yang muncul sejak hari ini. Ketika Anda memilih sikap Anda, rasakan kebebasan yang memberdayakan, yang membuka ruang bagi motivasi untuk menggerakkan. Anda sadari bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan Anda untuk memutuskan bagaimana Anda memandang dunia. Dan dengan mengolahnya, Anda akan selalu bangun dengan motivasi. 20. Kedamaian adalah harmoni. Dalam perjalanan kita menuju tujuan, kerap kali kita tercerai-berai, mengejar banyak hal sekaligus, atau membiarkan konflik batin dan gangguan dari luar menarik kita menjauh dari pusat diri. Ketidakkonsistenan dan ketidakterpaduan dalam diri inilah yang menjadi sumber keresahan dan demotivasi yang halus namun mendalam, karena hal itu menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya. Ajaran Stoa yang ke-20 dan terakhir ini mengajak kita untuk hidup dalam harmoni dan kedamaian, menyelaraskan pikiran, perkataan, serta perbuatan dengan akal budi, kebajikan, dan tatanan alam semesta. Menyadari bahwa hanya dalam koherensi inilah kita menemukan ketenangan pikiran, serta motivasi sejati yang mengalir lancar. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah orkestra. Jika setiap instrumen memainkan melodi sendiri yang tak terkoordinasi, yang terdengar hanyalah keributan, harmoni adalah kedamaian. Ini adalah seni membuat setiap aspek hidup Anda berdetak dalam keselarasan sempurna, mengikuti partitur akal dan kebajikan, sehingga menciptakan simfoni tujuan dan kesejahteraan. Ini merupakan disiplin integrasi yang disadari. Kaum Stoa percaya bahwa kebahagiaan dicapai dengan hidup selaras dengan alam dan akal budi. Bagi mereka, ini berarti menyelaraskan keinginan kita dengan apa yang mungkin dan bajik, menyelaraskan tindakan dengan prinsip, serta persepsi dengan realita. Ketidakkonsistenan, konflik internal, dan perlawanan terhadap tatanan kosmos adalah sumber penderitaan sejati. Saat bangun dan sepanjang hari, carilah harmoni secara sengaja dalam setiap aspek hidup. Tanyakan pada diri, apakah pikiranku selaras dengan ucapanku? Apakah tindakanku sesuai dengan nilai-nilaiku? Apakah aku melawan sesuatu yang tak dapat kubah? Apakah yang kuperbuat justru menciptakan ketidakharmonisan dalam diri? Temukan kedamaian dengan menerima aliran alamiah segala sesuatu. Harmoni adalah kedamaian, bukan berarti tak ada tantangan, melainkan kemampuan menghadapinya dari tempat persatuan batin. Ini membebaskan Anda dari fragmentasi dan ketegangan yang muncul akibat ketidakselarasan antara keinginan, pemikiran, dan tindakan. Saat setiap bagian diri Anda selaras, energi mengalir tanpa halangan keraguan punah, dan motivasi menjadi arus konstan karena Anda selaras dengan diri sendiri dan alam semesta. Latihan ini membebaskan Anda dari beban konflik batin dan pemborosan energi. Anda akan sadar bahwa demotivasi seringkali adalah hasil dari hidup yang tak selaras. Dengan memupuk harmoni, Anda menjadi konsisten dan fokus, serta motivasi Anda menjadi cahaya yang bersinar dari keaslian diri. Memupuk kemampuan untuk mencapai harmoni adalah kedamaian. Jiwa Anda menjadi oasis ketenangan, dan hidup Anda menjadi ekspresi koheren dari tujuan Anda. Rantai apatis yang dipicu fragmentasi pun luruh, dan potensi sejati Anda bangkit dengan motivasi yang berakar pada koherensi serta kedamaian yang tak terbendung. Dalam integrasi sadar ini, Anda hidup tak terkalahkan. Di awal hari ini, izinkan diri merasakan ketenangan mendalam yang lahir dari harmoni.
Itu adalah kedamaian. Rasakan bagaimana koherensi memberdayakan, memberi ruang bagi motivasi yang mendorong Anda maju. Sadari bahwa kekuatan sejati Anda terletak pada kemampuan hidup dalam kesatuan dengan diri sendiri dan dunia. Dan dengan mengembangkannya Anda bangun dengan motivasi. Terkadang, dikala malam tiba dan segalanya sunyi, justru di saat itulah keributan dalam diriku paling keras. Pikiran yang tak kuminta datang bagai tamu tak diundang. Kekhawatiran akan yang belum kuselesaikan, ingatan akan kesalahan masa lalu, keraguan tentang esok hari. Di tengah kekacauan batin itu, aku menyadari sesuatu yang mengubah caraku memandang malam dan fajar. Bukan hidup yang memberatkan, tapi caraku menjalaninya. Disitulah kuputuskan untuk mengambil alih. Stoicisme mengajarkanku bahwa ada batas tak kasat mata antara yang bisa kukendalikan dan yang tidak. Dan seringkali batas itulah yang kusalah artikan. Dulu, kukira harus menyelesaikan semuanya dalam satu malam. Masalah, ketakutan, ketidakpastian. Kini ku mengerti, yang sungguh kubutuhkan hanyalah melepaskan yang tak bisa kukendalikan dan merangkul dengan tenang apa yang berada dalam kuasaku. Malam bukan akhir, melainkan jeda. Pengingat sunyi bahwa hidup tak menuntut kita punya semua jawaban saat ini juga. Kegelapan bukan hukuman, tapi undangan untuk beristirahat, melepaskan, dan percaya bahwa fajar akan membawa kesempatan baru. Itulah kebijaksanaan sejati, menerima bahwa setiap hari berakhir tak lengkap, namun juga dimulai kembali. Tidur dengan keyakinan ini seperti menempatkan pikiran di tempat perlindungan. Tahu bahwa meski dunia luar penuh masalah, di dalam aku bisa menciptakan ruang tenang yang tak tersentuh hal eksternal. Saat bangun, aku tak berharap semuanya sempurna. Aku hanya ingat yang penting. Hari ini, aku punya kekuatan untuk memilih sikap, lebih bersyukur, lebih sabar, bertindak bajik. Tindakan sederhana memutuskan dengan sadar, itu menjadi mesin yang mengubah lelah jadi energi dan keraguan jadi motivasi. Setiap matahari terbit bukan sekadar awal hari, tapi semacam renaissance kecil. Kehidupan memberiku kesempatan untuk memulai lagi, dengan bekal pengalaman kemarin dan harapan akan hadiah baru. Kepastian itu mengingatkanku, tak ada yang lebih berharga daripada bangun dengan tujuan. Sadar bahwa setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Ada satu malam yang tak kulupakan. Sekitar pukul 3 aku terjaga. Tubuh meminta istirahat, tapi pikiran tak mau berhenti. Begitu banyak kekhawatiran memenuhi kepalaku, hingga serasa mau meledak tagihan, tanggung jawab, ketakutan. Semuanya menggunung dalam gelap. Menatap langit-langit di tengah lelah dan putus asa, aku bertanya-tanya mengapa hidup terasa begitu berat. Setelah bolak-balik, aku bangun dan menyalakan lampu kecil. Sebuah buku catatan terbaring di meja. Hampir secara impulsif, kubuka dan kutungkai semua yang kurasa, tanpa pikir panjang, kecemasan, perasaan gagal, ketakutan akan masa depan. Di antara coretan-coretan pelampiasan itu, kutulis satu kalimat yang masih menemaniku hingga kini. Kau tak bisa mengendalikan ketakutanmu, tapi kau bisa memutuskan cara menanggapinya. Seolah kalimat itu datang dari tempat lebih bijak dalam diriku, tempat yang biasanya tak terdengar di tengah kebisingan hidup. Kututup buku catatan, kutarik napas dalam. Masalah tak serta-merta hilang, utang masih menunggu, tanggung jawab masih ada. Tapi sesuatu dalam diriku telah berubah. Kusadari, aku bukan budak pikiranku. Kebebasanku yang sejati terletak pada caraku merespons mereka. Kembali ke tempat tidur, meski pikiran berusaha kembali, aku kini punya tempat berlindung untuk berpegang. Setiap kali kecemasan menyerang, kukatakan pada diri, ini di luar kendaliku, aku memilih caraku bereaksi. Dan pelan-pelan, kantuk pun menang. Pagi itu, bangun dengan tubuh masih lelah, tapi hati lebih tenang. Aku belum temukan solusi ajaib, tapi aku temukan cara baru menjalani hidup dengan ketenangan dan tanggung jawab atas satu-satunya hal yang sungguh bisa katur, tindakanku. Sejak saat itu, setiap kali insomnia datang, aku kembali ke kenangan malam itu malam, di mana aku paham bahwa kedamaian bukan hadir saat masalah pergi, tapi saat kau memutuskan mereka tak lagi mencuri istirahat dan kejernihanmu. Pelajaran itu selalu menemaniku di setiap fajar, karena pada akhirnya tidur dan bangun dengan motivasi bukan tentang hidup yang mudah, melainkan tentang memandangnya dengan mata yang berbeda. Sebagai seseorang yang menerima, bertahan, dan percaya, selalu ada hari baru untuk memulai lagi.
Jika video ini menginspirasi Anda untuk bertindak dan memulai perjalanan transformasi pribadi, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus dapatkan konten yang mendukung pertumbuhan Anda. Di video berikut kita akan gali lebih dalam alat serta tips praktis dan powerful untuk terus melangkah dalam proses restart dan evolusi diri Anda. Jangan sampai terlewat, subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tak ketinggalan satu langkah pun dalam perjalanan menuju kebesaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.